Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman di mata kuliah Passion Safety untuk pertemuan kita yang pertama. Di sini nanti kita akan belajar bersama-sama ya, tentang keselamatan pasien. Bahwasanya keselamatan pasien ini merupakan salah satu pilar utama dalam pelayanan kesehatan ya. Maka dalam mata kuliah ini kita juga nanti akan mempelajari prinsip, strategi, budaya, ya, terutama budaya keselamatan pasien yang memang sudah harus menjadi tanggung jawab seluruh karyawan, seluruh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan. Dan harapannya juga melalui perkuliahan ini teman-teman dapat mengembangkan kompetensi ya secara profesional, etika dan juga kepemimpinan dalam menjamin keselamatan pasien di berbagai lini pelayanan kesehatan. World Patient Safety Day atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Hari Keselamatan Pasien ini diperingati setiap tanggal 17 September ya. Peringatan ini ditetapkan secara resmi oleh World Health Assembly melalui resolusi WHO 72.6 pada tahun 2019. Global Action on Patient Safety. Aksi global untuk keselamatan pasien. Nah, tentu tujuan dari aksi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman global tentang pentingnya keselamatan pasien, mendorong keterlibatan tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam keselamatan pelayanan kesehatan. Dan juga mempromosikan aksi global untuk mengurangi resiko cedera dan bahaya dalam proses perawatan. Gitu. Nah, tentu tema-tema dalam aksi global keselamatan pasien begitu itu akan berganti setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada satu tema. Ya, dipilih untuk menyoroti area prioritas keselamatan pasien di mana aksi nyata dibutuhkan untuk mengurangi resiko yang dapat dihindari dalam perawatan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan secara universal atau semesta, universal health coverage. Nah, ini contoh aksinya ya. Bertindaklah sekarang untuk mewujudkan persalinan yang aman dan bermanfaat. Ini di tahun 2021. Bagi tenaga kesehatan, terus kembangkan kemampuan Anda untuk memberikan perawatan ibu dan bayi baru lahir aman dan bermartabat bagi semua orang. Jadi setiap tahun itu pasti ada satu tema untuk aksi keselamatan pasien. Mempertimbangkan besarnya beban resiko yang dialami ibu dan bayi baru lahir karena perawatan yang tidak aman. Jadi Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini didedikasikan untuk pentingnya memprioritaskan dan menangani aspek keselamatan bagi perawatan ibu bayi baru lahir. Karena ada secara data bahwasanya setiap hari itu terdapat sekitar 5.400 kejadian lahir itu mati. Ada di sekitar 800 perempuan meninggal dunia, 6.700 bayi baru lahir meninggal dunia. Dan hal ini itu sebenarnya bisa diselamatkan melalui penyediaan perawatan kesehatan yang aman. Karena pengalaman ibu selama persalinan juga dipengaruhi oleh isu kesetaraan gender, kekerasan, maka Hari Keselamatan Pasien Sedunia menyoroti pentingnya perawatan yang bermartabat dan kaitannya dengan keselamatan. Pasien diartikan ya pasien atau orang sakit, sementara safety berasal dari kata safe yang berarti aman atau juga memiliki arti keselamatan. Tentu hak-hak pasien juga sudah diatur dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan.
Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasien merupakan penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Undang-Undang 45 yang telah diamandemen secara jelas dalam pasal 28H menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Tidak boleh memandang gender, tidak boleh memandang dari segi penghasilan, dari segi etnis, ya, agama, budaya, dan lain sebagainya. Semua mendapatkan pelayanan yang sama. Keselamatan pasien atau patient safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Menurut Depkes RI, keselamatan pasien atau patient safety adalah prinsip dari perawat kesehatan. Menurut IOM, keselamatan pasien didefinisikan sebagai freedom from accidental injury. Jadi bebas dari kejadian jejas, ya, atau cedera. Komponennya ada lingkungan eksternal. Lingkungan di luar rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan memberi pengaruh yang cukup signifikan untuk merubah orientasi organisasi. Dalam konteks organisasi kesehatan atau penyedia layanan kesehatan, tekanan yang berasal dari lingkungan luar dapat berasal dari berbagai hal, bisa dari kompetisi antar rumah sakit, aturan kebijakan penerapan mutu layanan kesehatan, hingga tuntutan mediko-legal hingga respon pelanggan secara umum. Maka faktor eksternal tentu berpengaruh terhadap orientasi organisasi kesehatan. Kemudian dari faktor kepemimpinan. Pemimpin memiliki andil penting dalam memegang kunci perubahan, sebab pemimpin bertanggung jawab memimpin perubahan. Untuk itu, pemimpin memiliki tugas yang cukup berat untuk membangun visi misi organisasi, mengkomunikasikan ide pembangunan, kebijakan atau strategi menuju perubahan yang lebih baik, khususnya dalam penerapan keselamatan pasien. Selanjutnya ada budaya. Hal terpenting dari elemen ini adalah bagaimana budaya keselamatan pasien itu lekat dengan budaya organisasi. Artinya, bagaimana mengubah budaya keselamatan pasien dari yang namanya blaming culture atau budaya saling menyalahkan, menjadi safety culture atau budaya keselamatan. Ini merupakan kunci dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dari segi keorganisasian. Kemudian selanjutnya ada praktik manajemen. Manajemen tersebut mencakup perencanaan, pendanaan, organisasi, penyusunan staf, pemecahan masalah, analisis sampai evaluasi. Pihak manajemen di semua tingkatan harus saling bekerja sama untuk bertanggung jawab menjalankan kebijakan dan juga prosedur yang disepakati bersama di tingkat unit layanan masing-masing. Misalnya, manajer keperawatan bertanggung jawab atas keselamatan pasien berkenaan dengan tugas keperawatan. Manajer penunjang medis bertanggung jawab atas keselamatan pasien berkaitan dengan unit penunjang medis dan lain sebagainya. Struktur dan sistem. Di rumah sakit dibentuk tim keselamatan pasien rumah sakit atau tim KPRS dengan berbagai kelompok kerja di dalamnya. Ada kelompok kerja transfusi, kelompok kerja kesalahan obat, kelompok kerja infeksi nosokomial, dan lain sebagainya. Perancangan sistem ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu mendesain sistem agar setiap kesalahan dapat terlihat, making error visible, kemudian merancang sistem agar efek kesalahan berkurang, mitigating the effect error, dan merancang sistem agar tidak terjadi kesalahan atau error prevention. Tugas dan keterampilan. Sesuai dengan perkembangan zaman, terkadang
akan ada tugas medis yang kurang pengetahuan dan keterampilan sebab kurang update ilmu pengetahuan. Ada juga staf yang peduli pada keselamatan tapi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, terutama bagi yang non-medis ya, termasuk teman-teman yang di bagian administrasi kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini, diperlukan update ilmu dan keterampilan, serta informasi kemampuan dasar keselamatan pasien pada staf non-medis. Misalnya, apa yang harus diperbuat saat menemukan pasien jatuh, apa yang harus diperbuat saat menemukan pasien pingsan. Lingkungan kerja, kebutuhan individu, dan motivasi. Lingkungan tempat kita bekerja tentu mempengaruhi motivasi masing-masing individu dalam implementasi keselamatan pasien. Misalnya, lingkungan kerja membuat sistem yang dapat meminimalisir kebingungan atau keraguan petugas medis dalam tindakan terhadap pasien. Beban kerja yang sesuai, alih tugas yang jelas, dan berbagai aspek lain yang mempengaruhi kebutuhan individu dan motivasi dalam ikut meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya ada langkah-langkah. The National Patient Safety Agency menerbitkan 7 langkah keselamatan pasien yang penting menjadi perhatian. Tujuannya adalah demi membantu 18 penerapan program keselamatan pasien di tingkat institusi layanan kesehatan termasuk rumah sakit. 7 langkah keselamatan pasien rumah sakit adalah panduan yang komprehensif menuju keselamatan pasien. Setiap rumah sakit harus menerapkan dan melaksanakan 7 langkah keselamatan pasien ini agar dapat mewujudkan keselamatan bagi pasien. 7 langkah ya menuju keselamatan pasien. Langkah pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Setiap organisasi kesehatan memiliki budaya sendiri. Budaya organisasi adalah suatu sistem terkait dengan nilai, keyakinan, etika, adat, kebiasaan bersama dalam sebuah organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan sebuah norma perilaku dalam organisasi tersebut. Langkah kedua, pimpinan dan dukungan terhadap staf. Pimpinan merupakan pemegang kunci perubahan, ya, memegang posisi yang sangat menentukan arah kebijakan, termasuk rumah sakit, maka pimpinan sudah semestinya bertanggung jawab atas perubahan menuju arah yang lebih baik, termasuk dalam hal peningkatan keselamatan pasien. Pimpinan atau direktur institusi akan dibantu oleh sejumlah manajerial yang membawahi bidang masing-masing. Misalnya, manajemen keperawatan ya berarti membawahi, mengkoordinir bidang keperawatan, dan lain sebagainya. Kemudian langkah ketiga, integrasi aktivitas manajemen risiko. MRK diartikan sebagai upaya manajerial untuk melakukan identifikasi kesalahan yang terjadi selama asuhan pasien. MRK juga bertujuan untuk mencari mengapa insiden itu bisa terjadi, mempelajarinya agar insiden tersebut tidak terjadi atau terulang kembali. Ya, maka tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya KTD, kejadian tidak diharapkan, dan near miss atau kejadian nyaris cedera pada pasien. Langkah keempat, membangun sistem pelaporan. Pentingnya manajemen laporan dapat diidentifikasi dari masuknya sistem pelaporan dalam salah satu langkah keselamatan pasien ya, sistem laporan ini. Artinya, pelaporan dan sistem pelaporan dinilai sebagai salah satu faktor yang penting dalam upaya membangun keselamatan pasien. Langkah kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien dan publik. Tentu komunikasi efektif ini juga penting digunakan untuk membangun kepercayaan pasien pada tenaga medis, mengurangi resiko tuntutan mediko-legal. Komunikasi efektif juga senantiasa dikembangkan, mengingat miskomunikasi bisa menyebabkan hal-hal yang fatal terjadi. Penggunaan istilah medis juga harus benar dijelaskan dengan bahasa yang mudah saat pengambilan tindakan medis.
baik itu dengan pasien atau keluarga pasien. Petugas medis juga sudah semestinya mempersilakan pasien atau keluarga untuk bertanya apa yang tidak diketahui terkait tindakan yang dilakukan tenaga medis. Langkah keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Salah satu kelemahan dalam dunia kesehatan, baik dalam skala institusi maupun personal, adalah memandang bahwa terjadinya kesalahan atau KTD ini karena kesalahan individu, bukan kesalahan sistem. Nah, jadi individunya yang disalahkan, ya, misalnya dokternya, perawatnya, bidannya, gitu. Analisis akar masalah merupakan investigasi terstruktur yang bertujuan melakukan identifikasi penyebab masalah dasar dan untuk menentukan tindakan agar kejadian yang sama ini tidak terulang lagi. Dalam rangka pendekatan yang reaktif, maka setiap insiden, terutama yang berat, sering terjadi atau memberi dampak finansial yang tinggi, perlu dianalisis menggunakan RCA, Root Cause Analysis. Sementara untuk pendekatan proaktif perlu diterapkan metode Failure Model and Effect Analysis atau FMEA. Kedua penerapan ini terbukti efektif mencegah dan mengurangi KTD. Langkah ketujuh, implementasi solusi untuk mencegah kerugian. Peningkatan keselamatan pasien harus dilakukan secara optimal. Pengembangan sistem mencegah dan mengurangi kerugian. Prinsip pengembangan sistem tersebut terdiri atas 3 hal. Bagaimana mendesain sistem agar setiap kesalahan dapat dilihat atau making error visible, kemudian merancang sistem agar efek kesalahan dapat dikurangi atau mitigating the effect error, dan bagaimana merancang sistem agar tidak terjadi kesalahan atau error prevention. Nah, upaya yang ditempuh adalah melakukan standarisasi prosedur, baik itu akreditasi, pengembangan SDM, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Baik, cukup sekian untuk materi kita yang pertama, yaitu tentang konsep patient safety. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.